sifatnya kedaulatan, mengapa belum harus kita jaga? Sebelumnya, perkenalkan saya Ridwan Hidayat. Saya Putri Koleksi ya. Saya Rita Siti Mama. Saya Rita Oke, sebelumnya pertama itu pengertian dan sejarah. Angklung berasal dari Jawa Barat yang terbuat dari bambu dan untuk menghasilkan adanya dengan cara bisa digoyangkan. Alatnya ya bukan yang lain. Terus angklung sudah ada sejak zaman Belanda sudah sering digunakan dalam upacara adat dan pertanian. Biasanya itu kalau pertanian sebagai upacara terima kasih. Di sini ada digelar itu di area sawah pada saat panen. Angklung di Malaysia. Angklung mulai mencuat pada awal tahun 2000-an. Hal ini dipicu oleh kemunculan angklung dalam promosi pariwisata Malaysia. Kemudian menimbulkan reaksi dari masyarakat secara resmi dari pemerintah Malaysia yang tidak ada mengklaim angklung sebagai budaya mereka. Isu ini berkembang sebagai persepsi publik yang dipengaruhi oleh sentimen nasionalisme dan kurangnya pemahaman batasan budaya di kawasan ASEAN yang memiliki kemiripan historis. Alasan upaya Malaysia yang pertama ada kesamaan budaya serumpun, yang kedua penyebaran budaya, yang ketiga kurangnya untuk dokumentasi awal, yang ketiga promosi budaya oleh Malaysia. Dalam poin yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap budaya sendiri, mendorong pelestarian angklung, menimbulkan konflik opini antar negara. Sebagai upaya untuk upaya Indonesia yang melangkahi yang pertama yang dilakukan itu mendaftarkan angklung di UNESCO. Kedua yaitu melestarikan melalui pendidikan dan pertunjukan. Yang ketiga yaitu mengenalkan angklung ke dunia internasional. Pengakuan dunia, angklung diakui oleh UNESCO, ditetapkan sebagai warisan budaya benda pada tahun 2010, menjadi identitas budaya Indonesia di dunia. Nilai-nilai dalam angklung yang pertama nilai gotong royong, yang kedua nilai disiplin dan tanggung jawab, yang ketiga nilai persatuan dan persatuan. Evaluasi dan pembelajaran. Kasus angklung memberikan pembelajaran bahwa globalisasi dapat memicu konflik budaya, pentingnya kesadaran hukum dan budaya, perlu penguatan pendidikan karakter berbasis budaya. Terakhir kesimpulannya, angklung bukan hanya sebagai alat musik, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran, pendidikan, kewarganegaraan seperti gotong royong, persatuan, dan tanggung jawab. Kasus budaya oleh manusia menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran nasional dan memperkuat perlindungan terhadap warisan budaya Indonesia. Terima kasih telah mendengar. Baik, silakan kelompok 3 satu pertanyaannya. Bagaimana upaya kita sebagai mahasiswa agar tetap melestarikan angklung? Dan terima kasih. Dari Busa tadi pertanyaannya bagaimana upaya kita sebagai mahasiswa untuk melestarikan angklung. Sebenarnya di zaman teknologi yang sangat pesat ini banyak cara yang bisa kita lakuin, apalagi sebagai mahasiswa ya. Misalnya dari lingkungan mahasiswa sebagai mahasiswa sendiri, yang pertama itu belajar dan memainkan angklung. Mungkin kita bisa menambah, kalau misalkan di kampus itu memang ada ekskul kesenian, mungkin kita bisa ikut di situ. Kalau mungkin memang di kampus itu nggak ada,
di era sekarang tuh banyak kayak komunitas-komunitas musik yang memang kita bisa ikut join di situ. Biasanya itu kalau ikut join itu biasanya ada event dia seminggu sekali sih biasanya, dan itu biasanya paling komunitas budaya sendiri. Terus biasanya kalau itu mengadakan pentas kayak gitu, misalkan dalam kesenian itu misalkan di kampus, di lingkungan misalkan kabupaten itu biasanya ngadain pentas seni. Nah kita bisa ikut di situ sebagai upaya pelestarian budaya Indonesia atau angklung. Terus juga kita bisa promosiin angklung, misalkan kayak ke media sosial, misalkan kita lagi main angklung, kita lagi belajar angklung kayak gitu kan. Terus yang terakhir menggabungkan angklung dan musik modern. Mungkin udah banyak contoh-contoh alat musik lain yang di compare dengan musik modern sekarang.